Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023. Sebuah video di Twitter yang saya lihat tadi, seorang sedang menjalankan sholat di traffic light, sebelah traffic light ya, dekat traffic light, tapi di pinggir jalan rayanya, bukan di tengah jalan sebagaimana video-video sebelumnya. Jadi lampu merah dia berhenti, motornya di standar, di tepi jalan agak tepi, bukan di jalan utama, dia melakukan sholat. Nggak tahu sholat apa, mungkin sholat 5 waktu. Ini masih lebih baik daripada sholat yang persis di tengah jalan raya sebagaimana video sebelumnya sudah pernah saya angkat juga. Tetapi tentu saja juga kita harus melihat konteksnya. Kita harus melihat konteksnya orang ini, mengapa dia sholat di jalan. Bukankah di Indonesia banyak sekali musola, banyak masjid? Saya nggak tahu nih, walau alam yang tahu yang sholat ini. Memang ada sih orang-orang yang betul-betul ketat menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, gitu ya. Ada yang tidak mau ketinggalan, atau mungkin hampir habis waktunya begitu ya. Hanya persoalannya kalau dia sholat di situ, wudhunya di mana kan begitu. Nah, kecuali memang ada kasus orang-orang yang menjaga wudhu atau dawamul wudhu yang tidak pernah batal gitu ya. Jadi kalau dia ngentut misalkan atau batal, segera berwudhu mencari air gitu. Nah, kita atau saya husnudzon, mudah-mudahan dia termasuk yang begitu. Atau mungkin waktunya sangat sempit, sudah hampir habis, mungkin waktu ngasar ya, belum sholat, sudah jam 5 lebih mungkin dia sholat di situ. Tetapi menurut saya juga kurang bijak. Maka kalau hanya konteksnya itu, maka dia bisa lebih sedikit menjauh lagi daripada harus masih di tepi jalan raya itu, masih mengganggu lah ya, dan menjadi pusat perhatian orang lain. Tetap itu tidak baik. Kalau betul-betul hanya karena mengejar waktu agar tidak kehabisan waktu, dia bisa menepi yang agak jauh, sama sekali tidak di sekitar jalan raya, sehingga tidak menjadi pusat perhatian. Itu jauh lebih baik. Itu pun kalau tempatnya kemudian dipastikan tidak terkena najis atau tempatnya bersih, bukan di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang berpotensi najis. Nah, itu. Jadi marilah tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada kita semuanya. Indonesia itu luar biasa lah. Bukan negara Islam, tapi menjalankan syariat Islam itu difasilitasi oleh negara, oleh masyarakat dengan begitu longgarnya, dengan begitu bebasnya. Mencari masjid, jangankan kok di kota, jangankan di desa, hampir tiap RT di Indonesia itu ada musola, ada masjid, tiap desa itu pasti lebih dari satu. Khususnya di provinsi, kabupaten, wilayah-wilayah yang bukan minoritas muslim lah. Di minoritas muslim pun di NTT misalkan, atau Indonesia Timur yang lain, pasti juga tidak kesulitan untuk sekedar menemukan masjid ataupun menemukan musola, dan tidak ada yang melarang, mengganggu. Saudara-saudara kita non-muslim di Indonesia Timur sangat toleran dengan kita. Kita saja kadang-kadang sok suci, sok puasa, ada orang mau bikin gereja dihalang-halangi, ada orang Natalan dihalang-halangi, rumah-rumah sendiri kok tidak boleh. Itu adalah oknum orang muslim yang intoleran, bukan mewakili sikap umat Islam secara keseluruhan di Indonesia. Umat Islam sesungguhnya di Indonesia adalah umat Islam yang toleran, jumlahnya jauh lebih besar. Umat Islam dari kelompok Nahdien, warga NU adalah ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia yang selalu mengkampanyekan pentingnya hidup toleransi beragama, pentingnya hidup saling menghargai, hidup rukun, bukan Islam yang keras, Islam intoleran, Islam radikal yang gemar menyudutkan, membid'ahkan, memusyrikan, mengolok-olok umat lain. Nah ya, jadi
terkait dengan kasus tersebut bahwa tetap walaupun selangkah lebih baik daripada yang sholat di tengah jalan, tetapi itu adalah sikap yang tetap kurang bijak, perlu dievaluasi karena menjadi pusat perhatian dan tetap itu adalah akses jalan pemotor yang bisa mengganggu dan membahayakan Anda semua. Ada banyak masjid di Indonesia, banyak musola yang sangat mudah ditemukan. Kalaupun kemudian terpepet waktu kegiatan terburu-buru, maka kalaupun tidak di musola, kalaupun tidak di masjid, maka masih bisa untuk mencari tempat yang lebih layak, yang lebih suci dibanding di jalan. Selain mengganggu lalu lintas, menjadi pusat perhatian, juga potensi tempatnya tidak bersih. Marilah kita bersikap menjalankan syariat agama kita dengan tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kepentingan umum. Walaupun bebas, tapi juga tidak baik juga kalau kemudian menunjukkan sikap-sikap yang tidak biasa lah. Kita beragama, bermasyarakat selayaknya, bagaimana agar tidak menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga amat.